Minggu buat adik-adik semua yang kakak kasihi. Shalom, kita akan mulai ibadah kita. Tak langsung ajak adik-adik untuk lebih bersemangat lagi, bersukacita lagi ketika menaikkan pujian kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online kami. Tuhan pimpin kami semua karena kami mau juga menerima sukacita daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Dan saat ini kami akan bersorak-sorai untuk memuji belakang nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua sudah bangkit berdiri tentunya dan sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa tersenyum ya menyanyikannya. Jangan cemberut karena kita mau berikan terbaik buat Tuhan. Mari kawan, kita mau muji Tuhan.
silakan adik-adik semua duduk dengan tenang. Karena sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan sikap hati berdoa. Kita naikkan pujian ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar, mendidik kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu dan adik-adik kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sepanjang bulan ini kita berbicara tentang menjadi terang. Wah, siapa di sini yang suka terang? Kita semua pasti menyukai terang. Siapa di sini yang suka kegelapan? Tidak ada, karena kegelapan itu membuat kita takut. Belum lagi gelisah, khawatir, dan kegelapan akan membuat kehancuran. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Kakak bacakan ya, semua Alkitabnya dibuka, kita sama-sama baca ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Adik-adik, ini firman yang diberikan oleh Nabi Yesaya kepada orang Israel. Adik-adik tahu nggak sih, pada waktu itu orang Israel ada di dalam pembuangan. Mereka putus asa, mereka merasa tidak ada lagi pertolongan karena kehidupan mereka berserak di mana-mana dan hidup terasa gelap. Seperti kakak bilang tadi, siapa di sini yang suka gelap? Tidak ada kita yang suka dalam kegelapan. Kalau mati lampu pasti kita langsung menjerit, "Mama!" Kita langsung menjerit begitu kan, karena kita takut kegelapan. Nah,
Gelap yang dimaksud di sini bahwa orang Israel merasa tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi terang yang bisa mereka lihat. Kami ini udah tercerai-berai di satu tempat. Kok Tuhan tidak menolong? Nah, Yesaya sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi, mengingatkan mereka, memberikan mereka pengharapan. Apa yang dikatakan adik-adik? Di ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terang itu yang dinyatakan adalah Yesus. Yesus yang akan datang menjadi terang bagi orang Israel. Yesaya sedang memberikan harapan kepada orang-orang Israel. Ayo semangat, semangat. Jangan lagi dalam kegelapan. Jangan lagi putus asa. Karena Tuhan akan datang. Tuhan sebagai sumber pengharapan, Dia sebagai terang itu akan datang kepada kita. Minggu-minggu lalu sudah dibahas bahwa Yesus mati, Dialah yang menjadi sumber terang itu. Nah, di sini Yesaya sedang mengingatkan kepada orang Israel bahwa terang itu Dia bukan hanya datang, tetapi kalian juga akan menjadi terang. Wow, luar biasa sekali. Ada satu harapan kepada orang Israel bahwa mereka sebagai terang. Bagaimana mereka bisa menjadi terang? Karena mereka tahu siapa sumber terang itu. Siapa sumber terang itu? Yaitu Yesus yang ada bagi mereka. Yang tahu penderitaan mereka. Yang tahu kalau mereka ada dalam ketakutan, kekhawatiran, kehancuran. Karena itu Tuhan datang supaya mereka melihat terangnya Tuhan. Supaya mereka bisa juga menjadi berkat. Adik-adik tahu gak sih? Di ayat yang ketiga dikatakan, karena kalian sudah menjadi terang, Yesus sudah datang dan Dia memberi terang, kalian sudah jadi terang, maka orang-orang lain, bangsa-bangsa lain akan melihat terang itu ada di dalam kalian. Pengharapan yang besar yang diberikan kepada orang Israel di tengah-tengah mereka putus asa, di tengah-tengah mereka merasa menderita, ada pengharapan bahwa Yesus ada bersama dengan kalian, bukan hanya bersama, tetapi Dia mengalahkan kegelapan. Adik-adik, kalau kita ada di dalam ruangan yang terang, kita akan merasa tenang. Tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakutkan. Tapi kalau kita ada di dalam ruangan yang gelap, ada rasa takut. Nah, terang itu adalah Yesus yang ada di dalam hati orang-orang yang percaya. Orang-orang Israel tadi sudah percaya bahwa Yesus yang sebagai sumber terang itu datang kepada mereka, maka kegelapan dikalahkan. Bukan hanya dikalahkan, yang kedua, mereka bisa menjadi berkat kepada orang-orang di sekeliling mereka. Adik-adik tahu gak sih dikatakan bukan hanya orang-orang di sekeliling mereka, tapi bangsa-bangsa lain. Adik-adik, kalau kita ada di dalam terangnya Tuhan, selain kita merasa tenang, selain kita merasa damai, selain kita tidak perlu lagi takut karena kita tahu bahwa Tuhan kita mengasihi kita, bahwa Yesus itu adalah sumber terang dan Dia sudah ada di dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi berkat. Ada banyak orang di luar sana ketakutan. Takut bagaimana hidupku ini. Takut bagaimana nanti ke depannya. Karena ada kegelapan. Dunia ini hancur. Dunia ini ada dalam kegelapan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kita. Kita ada dalam terangnya. Karena itu adik-adik yang terkasih. Pertama, Yesus adalah sumber terang itu sudah ada di dalam kita. Dia menyelamatkan kita. Setiap orang yang percaya kepadanya, kita menjadi terang. Maupun kita melakukan kesalahan, tapi terang Tuhan itu ada di dalam kita. Yang kedua, Yesus datang untuk mengalahkan kegelapan, kehancuran dunia ini. Yesus datang untuk menghancurkannya. Yaitu Dia memberikan kita terangnya, Dia memberikan kita keselamatan. Yang ketiga, adik-adik yang terkasih, ketika Yesus datang memberikan kasih-Nya kepada kita, kita tahu bahwa Yesus itu sangat baik, Yesus itu mengasihi kita. Yesus juga mau supaya kita menjadi berkat. Adik-adik,
Dari mana kita tahu bahwa Yesus itu terang, bahwa Yesus itu mengasihi kita, bahwa Yesus itu sayang kepada kita? Ketika kita mau bersekutu kepada Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memberikan hati yang tentram, hati yang damai, hati yang tenang, dan Tuhan akan memakai mulut kita untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Mungkin bagi keluarga kita, mungkin bagi di sekolah, bagi teman-teman kita. Banyak orang yang merasa bosan hari ini karena pandemi. Semuanya khawatir, aduh aku takut sakit, aku takut ini. Tetapi kita orang-orang yang percaya, yang tahu bahwa Yesus sumber terang itu ada di dalam kita. Kita tidak perlu takut karena Dia mengasihi kita. Adik-adik yang terkasih, dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang yang kita dapatkan dari Tuhan. Karena itu mari kita semangat. Kalaupun pandemi, kalaupun kita masih harus sekolah online, atau banyak hal keadaan yang tidak sesuai, mari kita semangat. Karena Tuhan kita itu sebagai sumber terang, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada kita. Sama seperti bagaimana Dia mengasihi orang-orang Israel, bagaimana Dia menjaga orang Israel, lebih dari itu Dia menjaga kita, karena kita ini adalah anak-anaknya. Mari kita semangat memuji Tuhan, mari kita semangat menghampiri Tuhan, mau dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan, mau membaca Alkitab, jangan hanya karena ibadah doang baru baca Alkitab. Karena dari situ kita akan belajar bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita. Dan Tuhan akan memakai mulut kita, akan memakai kita untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Demikian firman Tuhan, adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali, memberikan semangat kepada kami kembali bahwa Engkau adalah sumber terang itu. Dan kami harus semangat bersuka cita karena Engkau yang adalah sumber terang sudah ada di dalam kehidupan kami. Memberikan kami rasa damai, tenang. Kami tidak perlu lagi ketakutan akan hal apapun karena Yesus selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya adik-adik kami yang di rumah juga Tuhan jagai mereka. Pengertian ini juga mereka dapat bahwa Tuhan sebagai sumber terang selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau ayat hafalan. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, kita diberkati oleh Kak Setia dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 5. Tapi sebelumnya, Kak Lasma ajak adik-adik untuk bangkit berdiri supaya ikutin gerakan kakak. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi ya. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Adik-adik, kakak tunggu ya kiriman ayat hafalannya dan paling lama hari Senin. Adik-adik semua ayo dong kirim ayat hafalannya supaya adik-adik juga bisa ditampilkan untuk ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita akan mengakhiri ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami kembali. Kami akan mengakhiri ibadah kami, namun kami juga menyerahkan adik-adik kami yang di rumah kepadamu ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka sepanjang minggu ini, apapun aktivitas mereka, Yesus Engkau Allah yang menjagai mereka. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mereka merasa Engkau adalah sumber terang itu ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih buat kami yang melayani hari ini juga, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya, amin. Salam teman-teman. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam teman-teman. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Haleluya, amin. Salam teman-teman. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus memberkati.